Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hambali Mustafa, kelas PAIB semester 4 pada matkul media pembelajaran. Baik, materi yang kita bahas kali ini yaitu mengurusi jenazah pada jenjang SMA. Mengurusi jenazah adalah kewajiban fardu kifayah yang harus dilakukan oleh umat Islam dengan penuh tanggung jawab dan sesuai syariat Islam. Adapun rangkaian mengurusi jenazah antara lain yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Untuk pembahasan lebih lanjut ada di poin-poin selanjutnya. Jadi tonton sampai habis, jangan lupa like dan subscribe. Baik, sebelum kita melanjutkan ke rangkaian mengurusi jenazah, mari kita pelajari pengertian dari jenazah. Jenazah adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan terputus kehidupan jasmaninya. Dalam ajaran Islam, jenazah harus diperlakukan dengan hormat, penuh kasih sayang, dan sesuai syariat. Mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban bersama umat Islam. Jika sudah ada yang melaksanakannya, kewajiban bagi yang lain menjadi gugur. Namun jika tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruh masyarakat akan menampung dosa. Mengurus jenazah meliputi memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan sesuai tuntunan syariat. Tujuan mengurusi jenazah adalah memuliakan orang yang telah meninggal, memenuhi haknya sebagai sesama muslim, serta mengingatkan orang yang masih hidup akan kematian dan pentingnya mempersiapkan amal soleh. Seperti Quran Surat Ali Imran ayat 185 yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Adapun hikmah mengurus jenazah antara lain yang pertama, menumbuhkan rasa empati dan kasih sayang. Yang kedua, mempererat persaudaraan dan kepedulian sosial. Yang ketiga, yaitu mengingatkan kita untuk selalu beramal dan bertakwa. Nah, sekarang kita sudah sampai di tahapan pertama mengurusi jenazah, yaitu memandikan jenazah. Di sini ada hal yang perlu dilakukan saat memandikan jenazah. Yang pertama yaitu menyiapkan tempat air, sabun atau daun bidara, kapur baris, dan kain bersih. Yang kedua, membaca niat memandikan jenazah. Yang ketiga, membasuh seluruh tubuh jenazah dengan sungguh-sungguh dan dimulai dari bagian kanan lalu kiri. Yang keempat, membersihkan kotoran yang ada dengan lembut. Yang kelima, membilas dengan air bersih hingga suci. Di sini ada sedikit catatan yang perlu kita ingat, yaitu lakukan dengan lembut, sopan, dan penuh penghormatan. Seperti hadis riwayat Abu Daud yang artinya bersihkanlah saudaramu dan muliakanlah dia. Selanjutnya tahap kedua yaitu mengkafani jenazah. Mengkafani adalah menutup seluruh tubuh jenazah dengan kain kafan dengan rapi dan sopan. Jumlah kain kafan untuk laki-laki biasanya 3 lembar dan jumlah kain kafan untuk perempuan biasanya 5 lembar. Adapun beberapa cara mengkafani. Yang pertama,
gertakan kain kafan di tempat yang bersih. Kedua, letakkan jenazah di atas kain kafan dengan posisi tangan di samping badan. 3. Tutup aurat jenazah terlebih dahulu. 4. Lilitkan kain kafan dari sisi kanan terlebih dahulu, lalu sisi kiri. Yang kelima, ikat dengan simpul yang tidak terlalu ketat. Ada 3-5 ikatan. Yang keenam, pastikan seluruh tubuh jenazah tertutup rapi dan tidak ada bagian yang terbuka. Tahap ketiga yaitu menyolatkan jenazah. Mendoakan dan menyolatkan jenazah adalah bentuk penghormatan dan doa terakhir kita untuk saudara kita seiman. Adapun tata cara menyolatkan jenazah, yang pertama kita harus berdiri menghadap jenazah, lalu kita niatkan dalam hati yang berbunyi usolli ala hadzal mayyiti arba takbiratin fardu kifayatin lillahi ta'ala. Lalu takbir pertama yaitu membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Takbir ketiga yaitu membaca doa untuk jenazah, dan takbir terakhir yaitu takbir keempat yaitu salam. Tahap keempat yaitu menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah adalah mengantarkan tubuh yang telah disolatkan ke peristirahatan terakhirnya di dalam tanah. Ada beberapa poin di sini, yaitu yang pertama, sediakan lubang yang cukup dalam, bersih, dan menghadap kiblat. Yang kedua, masukkan jenazah ke dalam liang lahat dengan hati-hati dan penuh penghormatan. Yang ketiga, letakkan jenazah miring ke kanan menghadap kiblat dengan wajah menghadap arah kiblat. Yang keempat, tutup jenazah dengan tanah secara perlahan sambil membaca doa. Pastikan semua tubuh tertutup tanah. Yang kelima dan yang terakhir yaitu ratakan tanah, jangan membuat gunungan di atas kubur, beri tanda sederhana sebagai penanda. Yang terakhir yaitu kesimpulan mengurus jenazah. Mengurus jenazah adalah bentuk kepedulian, penghormatan terakhir, dan wujud ketaatan kita sebagai seorang muslim. Dari seluruh tahapan-tahapan di atas, ada beberapa poin yang dapat kita pelajari. Yang pertama yaitu kepedulian. Kepedulian mengurus jenazah adalah bentuk kasih sayang dan kepedulian kita kepada sesama muslim. Yang kedua yaitu kewajiban. Ini adalah fardu kifayah yang wajib kita laksanakan bersama-sama. Yang ketiga, kebersamaan. Kita bisa bekerja sama, tolong-menolong, dan menghargai satu sama lain. Yang keempat, keteladanan. Rasulullah SAW adalah teladan terbaik dalam mengurus jenazah dengan sepenuh adab dan penghormatan. Yang kelima, sebagai pengingat, mengurus jenazah mengingatkan kita akan kematian dan pentingnya beramal sejak sekarang. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.